Pernah nggak sih ngerasa badan ada di satu tempat tapi pikiran melayang kemana-mana? Di dunia yang katanya bikin kita makin terhubung, kok malah rasanya kita makin sering terasing ya? Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita bedah bareng-bareng dari bukunya Matthew Crawford, The World Beyond Your Head. Coba deh bayangin situasi ini. Anda lagi kumpul sama teman-teman. Fisik Anda sih di situ, ketawa-ketawa. Tapi pikiran Anda? Wah, udah jalan-jalan entah kemana, mikirin belanjaan, ngecek email kerjaan, sampai nyari kado ulang tahun yang belum sempat dibeli. Ini ceritanya plat dari buku Crawford, tapi kayaknya ini cerita kita semua juga ya kan? Perjuangan modern yang nyata banget. Hadir secara fisik, tapi mentalnya absen. Jadi, kenapa sih susah banget buat benar-benar hadir? Ternyata, ini bukan cuma karena kita kurang niat atau gampang keganggu. Ada kekuatan-kekuatan di luar sana yang emang sengaja dirancang buat merebut fokus kita. Ini fenomena budaya yang jauh lebih besar dari sekedar notifikasi ponsel di kantong kita. Jawabannya ada di dua kata ini, ekonomi atensi. Anggap aja perhatian kita itu komoditas baru, sumber daya yang paling berharga, paling langka, dan sekarang paling diperebutkan. Setiap detik kesadaran kita udah jadi semacam medan perang komersial. Dan ini tuh bukan lagi cuma soal iklan di TV atau YouTube. Crawford nunjukin ini ada di mana-mana. Layar di depan kasir swalayan, pegangan tangan eskalator, bahkan wangi-wangian yang sengaja disemprot di bus kota. Setiap ruang kosong, setiap momen hening yang harusnya jadi milik kita, sekarang udah dijajah demi tujuan komersial. Ruang buat kita mikir bebas, pelan-pelan terkikis. Tapi, masalahnya lebih dalam dari sekedar iklan loh. Crawford bilang krisis perhatian ini akarnya ada di cara kita memandang diri kita sendiri. Ternyata ada dua versi diri yang lagi perang di dalam pikiran kita. Dan salah satunya, tanpa kita sadari, bikin kita jadi sasaran empuk para pencuri perhatian. Oke, di satu sisi ada yang namanya diri otonom. Ini tuh idealisme modern yang bilang kalau kebebasan sejati itu datang dari isolasi, jadi benteng yang nggak bisa disentuh dunia luar. Nah, di sisi lain, ada diri tersituasi yang justru nemuin kebebasan dan makna dengan cara terjun langsung, terlibat secara terampil dengan dunia. Dua pandangan yang benar-benar berlawanan. Selama ratusan tahun, budaya kita tuh memuja ide diri otonom ini. Sosok individu yang berdaulat, yang menciptakan maknanya sendiri, lepas dari ikatan dunia fisik. Ironisnya, kata Crawford, justru pengejaran kebebasan total inilah yang bikin kita jadi individu yang paling gampang goyah dan paling mudah teralihkan perhatiannya. Jadi, dunia yang diciptakan untuk diri otonom ini kayak gimana sih? Coba bayangin, dunia yang dibungkus pakai bubble wrap. Dunia yang mulus tanpa gesekan, di mana semua ujung tajam realitas udah ditumpulin. Ini dunia yang dirancang bukan buat menantang kita, tapi buat ngelindungin kita dari satu hal, frustrasi. Crawford ngasih contoh yang cukup mengejutkan, Mickey Mouse Clubhouse. Di acara itu, setiap masalah pasti ada solusi instannya, alat ajaib yang tiba-tiba muncul. Pesan yang diajarin ke anak-anak, frustrasi itu nggak perlu, nggak usah berjuang, tinggal panggil bantuan aja dan pakai solusi yang udah jadi. Kita jadi belajar buat menghindari rintangan, bukan menghadapinya. Coba deh, lihat perbedaannya. Kartun Disney zaman dulu itu penuh kekacauan. Sapu bisa ngamuk, barang-barang bisa ngelawan. Realitas itu sesuatu yang harus ditaklukkan. Bandingin sama dunia Clubhouse yang steril, di mana realitas itu cuma serangkaian teka-teki rapi yang jawabannya udah disiapin. Perjuangan diganti sama kemudahan. Nah, ini yang disebut Crawford sebagai kontingensi sempurna. Ilusi di mana setiap tindakan kita bakal dapat respons yang instan dan memuaskan. Apa yang diajarkan Clubhouse ke anak-anak ternyata dieksploitasi habis-habisan pada orang dewasa lewat candu mesin slot. Keduanya menjual fantasi yang sama, dunia yang nurut sama kemauan kita. Dan teknologi modern sering banget jadi arsitek dari isolasi ini. Mesin slot nawarin kepastian yang bikin nagih, mobil-mobil modern mematikan rasa kita terhadap jalanan. Semuanya bekerja sama buat membangun gelembung nyaman yang lindungin diri otonom kita dari dunia nyata yang berantakan dan gak bisa ditebak. Oke, jadi kalau hidup di dalam gelembung itu bikin kita lemah, terus alternatifnya apa dong? Jawabannya ada di diri tersituasi. Kalau diri otonom nyari kebebasan dari dunia, diri tersituasi justru nemuin kebebasan di dalam dunia. Kuncinya bukan lari, tapi malah terjun lebih dalam dan berinteraksi pakai keterampilan. Biar ngerti caranya, kita perlu kenalan sama satu konsep kunci, jig. Anggap aja jig ini kayak kerangka eksternal buat pikiran kita.
Bisa berupa alat atau kebiasaan yang menstabilkan sebuah proses, jadi kita nggak perlu mikir keras-keras, karena bebannya udah dipindahin ke dunia fisik di sekitar kita. Jig ini yang nambatin kita ke realitas. Contoh koki cepat saji ini pas banget. Dia nggak ngapalin resep di kepala, dia justru menata dapurnya jadi resep itu sendiri. Urutan bahan jadi urutan langkah, posisi panci jadi pengatur panas. Dia berpikir dengan dunianya, bukan cuma di dalam kepalanya. Ini kebalikan total dari ideal diri otonom. Waktu sebuah keterampilan udah mencapai puncaknya, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Alat yang kita pakai seolah-olah lenyap, melebur jadi bagian dari tubuh kita. Pemain hoki nggak lagi ngerasa pakai stick, dia adalah stick itu. Niatnya langsung mengalir ke dunia. Disinilah batas antara diri dan dunia luar mulai kabur. Ini secara fundamental mengubah cara kita melihat dunia. Seorang ahli itu nggak ngelihat benda mati, mereka melihat afiliasi atau potensi untuk bertindak. Buat kita, trotoar ya cuma buat jalan kaki. Tapi buat seorang skater ahli, trotoar itu seolah menawarkan diri untuk di-grind. Dunia jadi hidup, penuh dengan undangan untuk bertindak yang cuma bisa dilihat sama orang yang punya keahlian. Terus, apa hubungannya semua ini sama menjadi diri sendiri? Nah, ini bagian yang paling mengejutkan. Crawford berpendapat bahwa ide kita soal individualitas yang diagung-agungkan sama diri otonom ternyata keliru. Individualitas sejati justru nggak ditemukan dengan cara melihat ke dalam diri. Ini poin utamanya, individualitas itu bukan sesuatu yang kita punya dari lahir. Itu adalah sebuah pencapaian. Dan kita mencapainya bukan dengan meditasi di ruang hampa, tapi lewat triangulasi, yaitu berinteraksi dengan benda nyata yang kadang melawan kita dan dengan orang lain yang punya pikiran mereka sendiri. Jadi, kita itu nggak menemukan jati diri. Kita menempanya. Kita jadi unik bukan karena menggali ke dalam jiwa, tapi karena membenturkan diri kita pada dunia. Pada benda yang susah diperbaiki, pada keahlian yang sulit dikuasai. Gesekan, frustrasi, dan bahkan kegagalan, itu semua bukan musuh. Mereka justru palu dan landasan yang membentuk siapa diri kita. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Di dunia yang terus-menerus menarik kita ke dalam pikiran kita sendiri, di mana Anda bisa menemukan dunia yang ada di luar kepala Anda? Jawabannya jelas bukan di dalam layar. Jawabannya ada di luar sana, menunggu untuk disentuh, dihadapi, dan dikuasai. Pertanyaannya sekarang, Anda memulai dari mana?